Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan jumlah. Nah teman-teman, sebelumnya harus tahu nih, apa sih itu jumlah? Jumlah adalah sebuah konten management system yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL serta bersifat open source untuk keperluan membangun sebuah situs website secara cepat dan mudah. Kelebihan membuat website menggunakan jumlah adalah Anda memiliki keleluasaan yang lebih, terutama saat Anda ingin menambahkan fitur-fitur ke dalam situs website yang Anda miliki. Jumlah dirilis pertama kali tanggal 17 September 2005. Setiap versi Jumlah memiliki nuansa dan desain yang berbeda, dan para komunitas pengembangan berusaha meningkatkan performa dan fitur dari CMS ini, terutama untuk hal keamanan. Untuk yang selanjutnya, fungsi jumlah. Fungsi utama jumlah adalah untuk membangun sebuah website dengan cepat dengan teknologi terbaru. Biasanya jumlah ini digunakan penjuru belahan dunia untuk membangun berbagai jenis website dengan dari skala besar, kemudian menengah, dan skala terkecil. Biasanya jumlah juga digunakan untuk membuat website seperti website untuk individu, kemudian ada website di sekolahan, kemudian portal komunitas, kemudian bisa juga digunakan untuk website organisasi non-profit, kemudian bisnis dari mulai bisnis kecil sampai digunakan oleh pemerintah dan juga layanan-layanan online dan e-commerce, majalah, dan website perusahaan-perusahaan besar. Kelebihan pembuatan website pada jumlah adalah: 1. Merupakan salah satu open source CMS dengan fitur yang powerful. Kedua, penggunanya dari seluruh dunia, baik itu dalam simple website sampai aplikasi yang kompleks. 3. Gaya pembuatan yang bisa dibilang murah. 4. Kemudahan dalam instalisasi yang bisa secara online atau offline, sehingga komputer yang kita gunakan hanya membutuhkan server seperti WAMP. Kelima, dapat digunakan secara gratis dan hanya membayar web hosting. Keenam, komponen dan modul yang bisa kita dapat secara gratis. Ketujuh, kemudahan dalam pembentukan website baik dengan cara objek kelas ataupun dengan sistem pemrograman yang lainnya, sehingga serumitnya aplikasi bisa ditangani tanpa harus kita mempelajari tentang API jumlah. Pembuatan website pada jumlah adalah: 1. Fasilitas multi-site tidak tersedia pada jumlah. Kedua, keterbatasan sebuah ACL akses control list. Ketiga, kurangnya cache memory yang disediakan. Keempat, tidak adanya fasilitas structure. Kelima, jarang dalam urutan pertama dalam search engine. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang CMS jumlah, mulai dari pengertian, fungsi, kelebihan, dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tutorial bagaimana cara untuk menginstal CMS jumlah. Sebelumnya, kalian mendownload dua bahan yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Yang pertama, kalian mendownload SAM. Setelah kalian download juga file untuk jumlahnya. Setelah file jumlahnya yang kalian download, nanti file download jumlah tersebut itu berbentuk zip. Nah, kalian ekstrak terlebih dahulu. Setelah kalian ekstrak, jangan lupa kalian juga harus menginstal software SAM-nya. Install saja seperti biasa. Setelah SAM-nya kalian install, kalian buka, lalu di bagian SAM Control Panel, di bagian modul,
Di situ ada tertulis Apache dan MySQL. Nah, kalian klik start pada bagian Apache dan MySQL tersebut. Hanya dua itu saja. Setelah kalian klik start pada bagian Apache dan MySQL tersebut, kalian balik lagi ke manager file. Lalu kalian cari folder SAM. Lalu kalian klik di bagian htdocs. Setelah itu kalian membuat sebuah folder baru. Di sini bebas, terserah kalian. Tapi sebagai contoh di sini saya akan memberikan sebuah folder yang saya beri nama belajar. Nah, setelah kalian buat, kalian kembali ke folder Joomla yang sudah kalian ekstrak tadi. Lalu kalian copy semua file tersebut. Lalu kalian pastekan di htdocs yang sudah kalian buat tadi. Setelah kalian paste, kalian buka web browser, lalu ketikkan localhost/phpMyAdmin. Tulisannya kecil semua, nyambung. Nah, di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu sebelum kita gunakan Joomla-nya nanti. Kalian klik baru. Nah, untuk biar mudah, di sini nama basis datanya kalian beri nama sesuai dengan nama htdocs di dalam file htdocs tadi. Kalian beri nama sesuai itu biar lebih mudah. Nah, setelah database-nya kalian buat, kalian klik tab baru, lalu ketikkan localhost/nama htdocs yang sudah kalian bikin tadi. Nah, seperti contoh, tadi saya beri nama belajar. Di sini kita pilih bahasa Indonesia aja biar lebih mudah. Lalu di bagian konfigurasi utama, di nama situs itu kalian bebas mau memberi nama situs kalian apa. Lalu di bagian di deskripsinya kalian kosongkan aja nggak apa-apa. Email adminnya isi sesuai dengan email kalian masing-masing. Nama pengguna admin di sini sebagai contoh saya tetap akan memberi nama admin. Lalu untuk sandinya di sini kalian juga bebas, tapi sebagai contoh di sini saya akan memberikan kata sandinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk konfirmasi sandi admin samakan yang kayak di atas tadi. Setelah itu kalian klik next. Nah, untuk nama pengguna ini kalian ketikkan saja root. Nah, untuk sandinya ini defaultnya itu memang tidak ada sandinya, jadi kosongkan aja. Lalu di bagian nama database itu sesuaikan nama database yang sudah kalian bikin di phpMyAdmin tadi. Lalu kalian klik next. Setelah itu di bagian pasang contoh data kalian pilih yang nomor 2 yaitu contoh data block English. Kalian klik. Setelah itu kalian klik pasang. Nah, setelah terpasang kalian klik pada bagian hapus directory pemasangan. Nah, setelah berhasil dihapus, kalian lihat pada bagian situs dan administrasi.
ketika kalian klik bagian situs, itu sama saja kita sebagai pengguna atau penglihatan kita sebagai pengguna kalau kalian klik yang bagian situs. Jadi inilah web di bagian sisi pengguna. Sebagai seorang pengguna, inilah tampilan web kita yang sudah kita bikin. Nah, tetapi kita kan ingin mengeditnya. Nah, kita harus masuk sebagai administrator. Nah, caranya kalian lihat di atas itu ada tulisan localhost/belajar/. Nah, di bagian slash terakhir itu kalian ketikkan administrator, lalu enter. Nah, setelah itu kalian masukkan username dan password yang sudah kalian buat tadi. Nah, inilah tampilan awal dari Joomla. Nah, di sini sebagai contoh saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara untuk membuat artikel. Caranya kalian klik di new article, lalu di bagian title, sebagai contoh saya beri judulnya itu pendidikan. Lalu di bagian artikel ini kalian bisa mengatur tata letak hurufnya, kalian bisa merubah font hurufnya, kalian bisa merubah ukuran huruf tersebut, kalian juga bisa mengasih warna pada huruf tersebut, ya layaknya seperti Microsoft Word lah. Dan kalian juga bisa memberikan sebuah gambar. Caranya kalian klik image, lalu kalian upload file gambar sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik insert. Setelah itu kalian klik save. Oh iya, kita juga bisa melihat atau preview website kita. Caranya kalian klik di pojok kanan atas ini. Nah, cara untuk menampilkan artikel yang tadi sudah saya buat atau sudah kalian buat, kalian klik close, lalu di bagian menus kalian klik main menu, lalu klik add new menu item. Lalu di bagian menu item type kalian klik select type, klik articles, kalian pilih yang single article. Lalu pilih atau select artikel yang sudah kalian buat tadi. Oh iya, jangan lupa berikan judul menunya. Lalu klik save and close. Setelah itu kalian klik website yang sudah kalian buka tadi, lalu kalian refresh. Lalu kalian klik bagian tadi, judul menunya tadi. Ini dia artikel yang sudah saya buat tadi. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu cara menginstal Joomla dan cara penggunaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.